Ya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait tentang ETLE. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa teknisnya sudah diterapkan begitu di Jakarta. Nah, Pak Nasir, apakah nantinya ETLE ini hanya berlaku untuk plat B atau bisa menjadi daerah penyangga mungkin begitu? Ya, untuk daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Banten, sebetulnya kita sudah bersurat kepada Korlantas untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya Korlantas memberi sen setelah kita melakukan koordinasi dan polda-polda di luar itu siap, maka sebetulnya sudah berjalan. Nah, sebetulnya jumlah persentase untuk di luar plat Jakarta itu sebetulnya tidak sampai 10%, memang tidak terlalu signifikan. Tetapi memang untuk menyampaikan efek deterennya kepada pelanggar memang sebetulnya itu sangat baik sekali. Baik, saya ke Pak Budianto. Pak, ini terkait tentang ETLE ini, apakah dirasa bisa menjadi atau merubah psikologi dari pengguna, bisa lebih disiplin atau malah mungkin mencoba lebih kreatif mencari jalan ketika melakukan pelanggaran? Ya, tadi kan tujuan daripada program ini kan pertama dalam rangka untuk membangun disiplin, kemudian tertib berlalu lintas juga, termasuk juga dalam rangka untuk menurunkan daripada fatalitas laka lantas itu sendiri. Saya kira kalau kita lihat daripada prosesnya ya, di mana bahwa alat tersebut bekerja secara otomatis, bisa mengcapture pelanggar secara otomatis, kemudian terkoneksi ke database, kemudian database tersebut nanti diolah, olahan tersebut nanti sebagai alat bukti di pengadilan. Saya kira dari proses itu, kemudian kita dari polisi mungkin tidak secara kontinu memberikan suatu pengertian pencerahan kepada masyarakat. Saya kira ini nanti secara bertahap akan membangun suatu kultur disiplin masyarakat secara otomatis. Saya kira itu. Berarti dirasa mungkin ke depannya bisa lebih tertib begitu betul. Ya. Oke, baik Pak Nasir, ini untuk teknisnya sendiri begitu, apakah ketika kita melakukan pelanggaran di hari pertama begitu, kemudian di hari kedua, hari kedua let's say kita melakukan pelanggaran kembali, sedangkan kan surat diterima pada saat H+2, nah itu bagaimana tuh Pak teknisnya? Ya, begini, pertama ketika kamera itu mengcapture pelanggaran, sebetulnya hari itu sorenya itu sudah terkirim surat melalui kantor pos. Baik. Nah, ketika orang sudah menerima surat, konfirmasinya itu sekarang kita sudah menyediakan websitenya. Baik. Sudah menyediakan WA only yang hanya untuk menjawab itu, bisa juga by phone atau kalau memang ingin datang ke kantor juga silakan. Nah, ketika sudah mengkonfirmasi bisa dibayarkan langsung hari itu juga. Hari itu juga dengan denda maksimal, jadi bisa melalui bank yang sudah ditunjuk, atau kita memang mau mengikuti proses, sampai nanti pengadilan memutuskan berapa jumlah yang harus dibayar. Itu bisa juga. Tetapi masyarakat sekarang sudah modern, bahkan melakukan pembayaran itu tidak lagi menggunakan langsung secara datang sendiri, hanya dengan online. Sebenarnya lebih banyak yang mengkonfirmasi melalui website. Ya, melalui website ETLE PMJ Info itu sebetulnya sudah ETLE PMJ Info begitu, untuk mengetahui informasi begitu. Ya, kalau kita sudah dapat surat konfirmasi, langsung saja dibuka di situ, karena di situ ada nomor verifikasi, nanti tinggal dimasukkan maka muncul pelanggarannya, dendanya, dan semua terkait dengan pelanggaran denda tilang itu tinggal dibayarkan di situ. Baik Pak Nasir, bagaimana jika kalau kita nih merasa masih ragu begitu dengan apakah kita sudah melakukan pelanggaran atau memang kita kayak misalnya kita lagi jalan terus lewat garis nggak ya, kita tahu bagaimana sih caranya kita bisa tahu untuk kita melakukan pelanggaran atau tidak, atau bisa menghubungi nomor tertentu atau dengan melampirkan plat nomor mobil atau seperti apa Pak? Ya, sebetulnya ketika kita tidak dilakukan konfirmasi dengan surat, sebetulnya sudah tidak perlu ragu karena tidak akan ada pelanggaran itu. Tetapi ketika juga dapat surat konfirmasi tidak perlu takut. Kenapa? Karena pelanggaran ini kan bersifat pelanggaran ringan, tipiring ya, jadi tidak perlu takut. Tapi yang paling penting ini membangun sistem. Sistem itu apa? Masyarakat sadar hukum untuk tertib berlalu lintas. Sebenarnya tujuannya itu yang paling utama. Baik, Pak Budianto, ini terkait tentang tadi disebutkan juga teknis dan sebagainya. Apakah masih ada lagi begitu yang perlu dikaji ulang terkait tentang penerapan ETLE ini begitu? Ya, ini kan program ini merupakan termasuk program baru ya. Jadi bahwa masalah sarana prasarana, termasuk SDM-nya, termasuk juga ini kan perkembangan terakhir mungkin baru sekitar 12 CCTV yang dipasang. Padahal kalau kita lihat daripada tempat-tempat rawan pelanggaran itu kan cukup banyak. Saya kira nanti ke depan memang saya kira Polda Metro juga sudah punya program juga untuk mengembangkan. Kalau nggak salah nanti ke depan mungkin ada 81 CCTV yang akan dipasang di tempat-tempat pelanggaran juga. Saya kira ini merupakan suatu kebutuhan.
Karena kita mengacu pada, itu termasuk ketinggalan kita. Kalau kita mengacu pada negara-negara maju kan udah berlaku udah cukup lama gitu. Nah, kita baru sekitar bulan November 2018 sampai sekarang. Tapi kita lihat daripada hasil baik mungkin dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, saya kira cukup bagus. Perlu kita kembangkan terus ini. Apa saja sih Pak kira-kira poin-poinnya yang nantinya harus dikembangkan terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat? Ya sekarang kan dulu pertama kita menggunakan CCTV namanya ANPR. Kemudian kemarin CCTV dengan teknologi checkpoint maupun speed radar. Mungkin nanti ke depan bisa menggunakan yang teknologi yang lebih canggih. Kemudian dalam rangka untuk mengoperasionalkan daripada alat tersebut kan perlu penyiapan SDM juga. SDM juga perlu pelatihan juga secara kontinu juga gitu. Baik. Karena itu gini. Karena itu kan kalau kita berbicara masalah penegakan hukum nanti kan akan bisa berkonsekuensi kepada masalah-masalah hukum juga. Jadi jangan sampai nanti salah antara terutama adalah petugas yang di back office tersebut yang melakukan suatu analisa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah masuk di database, jangan sampai nanti salah analisa dan sebagainya karena nanti akan bisa berkonsekuensi kepada masalah-masalah hukum juga. Baik, saya ke Pak Nasir terakhir Pak Nasir. Sejauh ini setelah pemberlakuan ETL sudah atau apa saja sih pelanggaran yang dominan dilakukan? Ya, pelanggaran dominan itu sebetulnya adalah sabuk keselamatan. Sabuk pengaman. Jadi kebiasaan masyarakat yang mungkin kurang. Jadi sabuk keselamatan itu prosentasenya melebihi dari 40%-an lah. Ya. Yang kedua baru masuk ke pelanggaran ganjil genap. Ganjil genap. Padahal ganjil genap itu sudah cukup lama beroperasi di Jalan Jakarta ini, tetapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Gitu. Baik. Terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat begitu terkait penerapan ETL yang mungkin kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi. Ya, betul. Jadi kepada masyarakat di Jakarta khususnya yang berlalu lintas di Jakarta, kita program Direktur Lalu Lintas itu akan menerapkan penambahan dari 12 yang sudah ada di Jakarta ini, Jalan Sudirman sampai Jalan Gajah Mada, itu akan ditambah 81 titik kembali. 81 titik itu mulai dari Grogol sampai dengan Cawang, dari mulai Kuningan, Rasuna Said sampai dengan Gunung Sahari, lalu berikutnya dari Halim sampai dengan Cempaka Putih. Artinya apa? Mulailah membangun tertib berlalu lintas. Jadi jangan takut dengan sistem-sistem itu untuk mencegah, menjaga agar situasi lalu lintas itu tetap berjalan kondusif, tidak ada pelanggaran, bahkan yang paling fatal lagi tidak sampai terjadi kecelakaan. Jadi ketika kita tertib dalam berlalu lintas, maka tidak akan ada pelanggaran yang tercapture bagi masyarakat pengguna jalan. Baik, kami masih ada satu segmen lagi, ternyata nanti akan kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.